Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Benih Nirwana, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. Dan sekaligus mahasiswa PPG periode 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 25 404110908. Hari ini akan melakukan uji praktek pembelajaran dengan materi ibadah kurban dan akikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak 9C? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang masih ngantuk kelihatannya itu. Iya. Anak-anak, mari kita belajar pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Monggo silakan Mas Alfarizal dipimpin doa untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Sudah siap, nanti kita berdiri bersama-sama. Oke ya? Ya anak-anak, kita berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melihat, yang hijau berseri membuatku rela hati. Kelas 9C, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya ya, mulai dari Alfarizal, oke, Anissa Sifa. Kenapa tadi nggak muncul-muncul? Afika hadir, Azalia Dewi, Azahra. Alhamdulillah hadir semua, walaupun tempat duduknya agak berpencar-pencar, alhamdulillah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian kurban, pengertian akikah, kenapa kurban dan akikah itu harus dilakukan, apa dalil yang menunjukkan tentang kurban dan akikah. Kemudian nanti kita juga akan bicara tentang bagaimana kita bisa melakukan penyembelihan hewan kurban dan akikah yang benar. Hari ini mungkin kita belum melakukan, tapi kita sudah pernah melihat orang tua kita, tetangga kita, ya kan? Nanti kita akan tahu bedanya apa di situ antara kurban dan akikah. Coba kita lihat ini dulu. Lihat video dulu sebelum kita menuju ke slide yang akan disampaikan tentang kurban dan akikah. Ini ya, kita lihat. Kita dan salah satu bentuk kegiatan kurban. Nah, mari kita lihat. Adalah ungkapan rasa syukur kita dan salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan bentuk kesungguhan kita dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Kurban itu merupakan ibadah penyembelihan hewan ternak. Tadi kalau dalam video disebut bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu binatang ternak. Akikah adalah
Rasa syukur kita kepada Allah itu. Rasa syukur kita kepada Allah karena apa? Kelahiran bayi. Karena lahir bayi. Bayine sopo? Bayinya kita. Ya, bayinya kita, bukan bayinya orang lain. Gitu kan? Nah, ini adalah gambaran kebahagiaan. Nah, di sini ada ketentuan akikah untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kapan pelaksanaannya? Hari ke-7. Pelaksanaannya adalah hari ke-7 kelahiran anak. Nanti jika belum paham kita akan berdiskusi. Ini sudah Bu Benih sampaikan ke kalian, ada lembar kertas, ada tema yang Bu Benih sampaikan. Nanti kita berdiskusi memperdalam tentang akikah dan kurban. Kita kasih waktu sampai, itu jamnya benar nggak ya? Benar. Kita kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Setelah diskusi nanti kita presentasi. Tidak semua kelompok kalau waktunya cukup. Presentasi ke depan, mempresentasikan apa yang didapatkan dari diskusi. Kemudian setelah itu nanti kita evaluasi, kemudian refleksi dan penutup. Oke? Saya kasih fasilitas 1 HP, 1 kelompok untuk mencari. Di sini sudah ada bahan. Bahannya di sini banyak link yang ada di sini, nanti bisa dicari lewat link itu. Jadi diskusikan yang saya sampaikan ini. Sebentar, saya ambilkan. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Apa ini? Bagaimana ketentuan hewan kurban dan ada perbedaan jumlah? Lah kan ya jumlah akikah kan 2 untuk jenis. Enggak, maksudnya kan kalau akikah jenis laki-laki berarti 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Kalau untuk kurban berarti ketentuannya adalah 1 orang 1 kambing. Kalau misalkan mau sapi berarti 1 sapi untuk 7 orang. Terus gitu aja. Gitu. Paham toh maksudnya narasinya? Nah. Kok dalam merasakan untuk biar bisa merasakan toh kok dalam? Agar merasakan. Ya merasakan nikmatnya mendapatkan, kan tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya mendapatkan hewan ternak tadi kan, hewan kurban tadi kan. Yuk, 5 menit lagi. 5 menit lagi untuk presentasi. Nah ini tulisannya bagus, gede-gede, mantap. Menjelang tuh hampir akan. Tinggal ditambah NG. Ya ayo dipraktekkan posisinya gimana? Kita lihat tutorialnya dulu. Dah. Yuk tempel sini. Kelompok 3. Pegangin sini nah. Ini hasil dari kelompok 3. Kelompok yang lain ayo silakan menyusul. Sini tempel sini. Kelompok 3 nomor 1 sudah ada? Namanya ini R3 dan 1 plus R1. Namanya R3 plus E. Kelompok 3 oke, kelompok 4 oke, tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Kita maju dari kelompok 3, 4, 1. Yang belum siap nggak apa-apa. Kita yang sudah siap 1 dan 4. Ayo silakan kelompok 1 maju untuk presentasi. Kelompoknya maju depan. Nih pakai ininya. Siapa juru bicaranya? Kita udah nulis banyak tadi. Yuk, anak-anak. Halo, perhatikan dari kelompok 1 yang akan presentasi. Yuk, ojo diadangi, jangan di. Nah, ini hasilnya kelompok 1. Ada bunga-bunganya, ya Allah. Dengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kurban dan akikah. Yang pertama, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban dan akikah untuk umat Islam? Yang pertama, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, apa yang melandasi ibadah kurban dan akikah? Oke, yang pertama adalah dalil kurban yaitu surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, dan yang kedua adalah dalil akikah yaitu hadis riwayat Ahmad nomor 2722. Terus yang ketiga, mengapa kurban dan akikah dianggap sebagai ibadah yang mencerminkan kepedulian? Karena bisa menolong manusia atau masyarakat agar merasakan nikmat hewan kurban atau akikah, dan bisa disebut juga bersedekah. Yang terakhir, apa hikmah dari kurban dan akikah? Oke, yang pertama hikmah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau juga bisa ditambahkan juga kisah tentang Habil dan Qabil, putra dari Nabi Adam alaihissalam. Terus yang terakhir adalah hikmah akikah adalah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penembus anak kepada Allah, mempererat tali silaturahmi, dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Oke, dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Ciko mungkin? Cukup. Yang lainnya mau menambahkan? Cukup. Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Ya. Cukup. Oke, terima kasih. Oh. Oke. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang sudah dikumpulkan di sini. Terima kasih. Selanjutnya yang sudah siap lagi ini ada kelompok dengan ada gambar kambing di sini. Ya, kelompok 4 dengan inisial R3 plus E plus Z plus L. Maju depan ya. Ya, maju depan. Rafa yang baca yang ngomong ya. Silahkan. Aduh, Masya Allah. Sudah, nanti dibuat surat-surat soalnya. Enggak. Ya, jangan dihalangi dari kelompokmu. Ya, salam dulu. Jangan menghalangi itunya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kita bersama Pam lucu. Yang pertama, syarat sebelum disembelih. Syarat sebelum disembelih hewan kurban harus memiliki beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu badan sehat, badan tidak kurus, mata cerah, tanduk seimbang, dan kakinya tidak pincang. Dan ada juga syarat syah. Syarat syahnya itu ditegaskan bahwa akikah atau ibadah kurban harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar hasil kurban itu menjadi halal. Ada juga posisi dan tata cara penyembelihan. Yang pertama posisi yang pertama direbahkan, lambung kiri di bawah menghadap ke arah kiblat, lalu menjaga ketenangan. Ada juga tata cara penyembelihan, yaitu persiapan alat, pelaku penyembelihan, dan proses penyembelihan, dan lalu doa. Dan siapa aja penerima hasil sembelih? Penerima hasil sembelih dibagi menjadi 3, seorang muslim yang sudah balik, berakal sehat, dan telah mampu melakukan penyembelihan dengan cara yang benar. Oke, ngomongnya terlalu cepat. Ya, Nge-rap. Oke. Selanjutnya? Udah. Selanjutnya mungkin kelompok 4 mau mempraktekkan karena tadi sudah menunjukkan hewan dan posisi cara penyembelihan. Mari kita lihat dari kelompok 4 cara menyembelih hewan kurban. Ayo tata caranya. Tata cara yang pertama direbahkan.
Dari posisi gimana menjadi gimana toh? Posisinya dari berdiri gini, terus direbahkan. Lalu lambung kirinya di bawah. Iya. Menghadap kiblat. Posisi memang sudah mati ya? Ya, ini Ya. udah mati. Sudah mati, posisinya sudah mati. Oke. Terus dikulitin, kulitin. Oke. Dikuliti. Set, oke, siap. Setelah itu Itu kayak selesai. bebek ikan. Udah. Sudah. Potong Potong-potong. dagingnya. Potong-potong terus diapakan lagi? Dibagikan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Kelompok 4 boleh dibawa kembali. Jika mau bertanya, Kira-kira kenapa kalau habis kurban itu ya masjid itu sering berkumandang Allah apa kayak bertakbir gitu sampai di hari-hari itu kenapa? Merayakan. Karena untuk merayakan kurban. Ya, apa? Kira-kira semisal kita mendapatkan kira-kira semisal kita mendapatkan daging kurban, nah, hari kan free ya, gratis ya. nah, Terus misalnya kita jual lagi gimana? Boleh nah. nggak? haram untuk Yeay, mantap. Nah, karena itu bukan apa iya memang haram, tidak boleh diperjualbelikan, Pemberian, hanya untuk sedekah. dikonsumsi kita. itu pemberian dari Yang berkorban. Iya, oke, betul jawabannya. Tidak boleh diperjualbelikan. Pro ini. Udah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Kita beli aplaus untuk kelompok 4. Yes. Garis besarnya adalah bahwa antara kurban dan akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Lebih baik dilakukan, kalau punya kemampuan dilakukan. Oke, anak-anak kita coba sekarang kita ke kuisis. Joinnya ke 226100. 226100. 226100. Saya sudah start, sudah bisa belum? Belum ada yang join. Tertinggi Ciko 2830. Ryan baru 930. Eva. Ya nggak apa-apa. Yang nggak bisa berarti boleh gabung. Nanti besok kita bikin lagi. Sambil mengerjakan gimana pembelajaran hari ini, refleksi kita. Apakah paham? Menyenangkan? Oke. Pelajaran kita hari ini cukup sekian. Refleksinya adalah kalian tadi bilang paham? Cukup menyenangkan? Senang banget. Berarti kita tinggal mempraktekannya nanti di masyarakat. Kalau misalkan ada saudaramu, ada kamu punya adik baru, bilang ke orang tuamu bahwa kita harus atau disunahkan untuk melakukan akikah. Oke, kita tutup. Mas Ketua Kelas silahkan dipimpin untuk menutup. Nanti HP-nya dikumpulkan dulu. Ditutup dulu juga nggak apa ya, tutup dulu yuk. Ayo. Letakkan HP-nya. Letakkan HP-nya. Letakkan dulu. Yuk, kita tutup dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak untuk partisipasi kita hari ini. Besok kita ketemu di hari Selasa. Kita lanjutkan hari ini fikih, berarti besok Selasa kita PAI dengan bicara tarikh. Oke? Mari kita tutup. Mohon maaf kalau Bu Benih dalam menyampaikan materi tadi ada kurangnya. Kalau ada benarnya berarti itu dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi fisabilillah wastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.